Bab 81 Menangkap Ikan. Bagi seorang nelayan, gigitan adalah sebuah perintah. Mendengar panggilan itu, Yu Feng bergegas bangkit dari kursi pancingnya dan berlari menuju tempat pemancingan sambil menghentakkan kakinya. Dari kejauhan, Yu Feng dapat melihat bahwa Wei Liang telah menyiapkan tongkatnya. Ikan di bawah air menarik dengan kuat, membuat tongkat sepanjang 7,2 meter itu berdengung, yang menunjukkan bahwa tongkat itu bisa putus kapan saja. Ikan apa itu, Liang Zi? Liu Fengnian sudah bertanya sebelum Yu Feng sempat membuka mulutnya. Saya tidak bisa memastikannya, saya menggunakan jagung untuk memancing di dasar. Saya teralihkan sejenak, dan tiba-tiba pelampung itu terjun ke bawah. Wang Liang memegang tongkat itu erat-erat dengan kedua tangannya, napasnya terengah-engah karena kegembiraan. Dari bunyinya, kemungkinannya 8 atau 9 dari 10 itu ikan mas, tebak Liu Fengnian berdasarkan teknik dan umpannya. Sulit untuk dikatakan, tetapi tarikannya sangat kuat. Itu bukan ikan kecil. Ikat simpul hidupnya. Jangan menunggu sampai ia melesat ke hilir. Liu Fengnian mengingatkan dengan pandangan jauh ke depan yang berpengalaman. Ikan di bawah air itu memiliki stamina yang mengesankan dan meronta-ronta maju mundur selama 15 menit sebelum akhirnya kelelahan dan muncul ke permukaan. Namun, saat melihat jenis ikan apa itu, Yu Feng dan Liu Fengnian, yang berdiri di sampingnya, bertukar pandang dan hampir tertawa terbahak-bahak. Ikan yang dipancing bukanlah ikan mas sama sekali, melainkan ikan mas rumput yang beratnya lebih dari 10 pon. Di daerah setempat, ikan mas rumput umumnya disebut ikan kepala besar, jenis ikan budidaya air tawar yang umum dan salah satu dari 4 ikan domestik utama, dinamakan demikian karena pertumbuhannya yang cepat, aktivitas permukaan yang sering, mudah ditangkap, dan nilai ekonomi yang relatif tinggi, yang semuanya menyebabkan budidayanya meluas di waduk dan danau. Mereka telah melakukan beberapa penelitian sebelum datang dan mengetahui bahwa waduk tersebut kaya akan spesies ikan dengan penangkapan ikan konvensional yang terutama menargetkan ikan mas rumput. Pada akhir musim gugur, beberapa ikan mas perak yang lebih besar juga dapat ditangkap. Spesies lain pada umumnya tidak menjadi sasaran. Berkat hubungan mereka dengan keluarga Qiangzi, tidak ada masalah dengan jenis ikan apapun yang mereka tangkap di waduk, tetapi ikan mas rumput dan ikan mas kepala besar dibudidayakan oleh penduduk setempat. Alasan mengapa Yu Feng hampir tertawa adalah karena ikan ini, begitu keluar dari air, mudah mati dan rasanya tidak enak, jadi sebelum datang, semua orang sepakat untuk tidak memancing ikan mas rumput. Namun siapakah yang mengira bahwa menggunakan jagung sebagai umpan dan umpan dasar masih dapat menggaet ikan mas rumput? Kepadatannya pasti cukup tinggi. Itu cuma ikan berkepala besar, lepas kailnya dan lepaskan, mereka mudah mati begitu keluar dari air. Liu Fengnian kehilangan minat setelah melihat tangkapan itu. Sial, agak aneh. Kacang jagung berhasil mengaitkan ikan mas berkepala besar. Setelah menyendok ikan itu, Wei Liang melepaskan kailnya dan segera melemparkannya kembali ke air. Liu Fengnian berkata, sepertinya kepadatan ikan mas kepala besar di waduk ini cukup tinggi, jadi sebaiknya kita hindari menggunakan umpan dasar yang berhamburan. Kalau tidak, kita akan menarik banyak ikan ke tempat kita, dan kita tidak akan bisa memancing dengan baik. Lagi pula, ikan hampir tidak menggigit di sekitar siang hari. Kalau tidak berhasil, mari kita beristirahat di tempat teduh, berada di bawah terik matahari tidak ada gunanya bagi kita. Kita tunggu saja sampai malam, seharusnya aktivitas ikan sudah lebih baik dan kita bahkan bisa memancing di malam hari, saran Yu Feng. Tidak mungkin, kita sudah berjalan jauh untuk tidak tidur. Bukan begitu cara kami melakukan sesuatu. Kamu istirahat saja, aku akan panggil kamu kalau dapat umpan. Wei Liang menggelengkan kepala, mengganti umpan, lalu melempar pancingnya lagi. Baiklah. Apakah kamu akan tinggal dan memancing juga, Liu, atau kita akan beristirahat di tempat teduh sebentar dan kemudian memancing nanti sore dan malam? Aku akan mengawasi sebentar lagi, lalu kembali, kata Liu Fengnian, memiliki ide yang sama dengan Yu Feng tetapi tidak terburu-buru untuk pergi dan beristirahat. Baiklah, awasi terus, aku akan kembali. Yu Feng berbalik untuk pergi. Tetapi sebelum dia melangkah 2 langkah, Ma Boqiang, yang tidak jauh darinya, menyambar ikan lain. Peralatan pancing Ma Boqiang cukup berat, dengan tali utama ukuran 5, tali pancing ukuran 3,5, dan kail Ishiyama ukuran 10. Kekuatan yang dia gunakan untuk memukul begitu kuat, bahkan sampai menimbulkan suara melengking. Sialan, tarikannya kuat sekali. Ikan Ma Boqiang menjadi gila di dalam air, melesat ke sana kemari dengan panik. Batang itu hampir tidak dapat berdiri tegak ketika tiba-tiba ditarik turun lagi, hampir menjadi horizontal.
Mungkin banyak orang yang belum begitu paham apa maksud horizontal, maka dari itu saya akan menjelaskannya secara singkat. Joran pancing Taiwan yang digunakan dalam memancing dengan tangan umumnya bersifat teleskopik, dan joran tersebut akan melengkung pada lengkungan tertentu saat ikan tersangkut. Dengan gaya yang lebih besar akan menghasilkan lengkungan yang lebih besar pula. Akan tetapi, sebagian besar batang kaku tidak dapat ditekuk tanpa batas, dan menekuk terlalu jauh melampaui kapasitasnya dapat menyebabkan kerusakan. Batang horizontal mengacu pada saat tarikan ikan begitu kuat sehingga membengkokkan batang sejajar sepenuhnya dengan tanah. Dalam kondisi ini, aksi dari joran tidak membantu dalam menahan dan mengurangi gaya, dan sebagian besar tenaga ikan bekerja langsung pada tali pancing, yang dapat dengan mudah menyebabkan tali pancing putus atau kail hilang. Qiangzi, lepaskan tongkatmu, lepaskan peganganmu. Liu Fengnian berteriak peringatan lagi, dan Ma Boqiang yang sangat tegang hampir secara refleks melepaskannya setelah mendengarnya. Setelah dilepaskan, tongkat itu ditarik ke dalam air oleh ikan tersebut, melesat keluar seperti anak panah, hingga akhirnya melambat puluhan meter jauhnya. Ikan ini jelas bukan ikan mas perak atau ikan mas berkepala besar. 9 dari 10 kemungkinan, itu adalah ikan mas rumput, kata Liu Fengnian penuh semangat sambil berlari menuju tempat memancing Qiangzi. Dengan tongkat di dalam air, tak seorang pun khawatir, karena Qiangzi telah memasang simpul slip sepanjang 50 meter. Tarikannya kuat, gigitannya bersih, ada jagung kalengan di kailnya, digigit 2 kali tanpa suara, lalu pelampungnya langsung masuk ke dalam. Kata Ma Boqiang dengan antusias. Bisakah kamu mengatasinya sendiri atau tidak? Kalau tidak, berikan aku tongkat itu. Sekarang giliranmu. Ambil dulu joran dan tarik ikannya. Qiangzi melompat turun dari panggung pancing secara alami, memberi ruang bagi Liu Fengnian. Liu Fengnian melangkah ke peron, meraih simpul hidup dan mulai menariknya masuk. Setelah ledakan awalnya, ikan itu sudah jauh lebih tenang, dan saat simpul selip digulung, Liu Fengnian berhasil memegang gagang joran. Merasakan kekuatan ikan di bawah air sejenak, Liu Fengnian tidak terburu-buru meluruskan tongkat pancingnya, karena khawatir kekuatan ikan tersebut dapat mengganggu lokasi pemancingan. Bagaimana cara memainkan ikan tanpa meluruskan joran? Jawabannya adalah dengan simpul hidup. Liu Fengnian dengan cekatan mengikuti pedoman taktis yaitu mundur saat musuh maju, maju saat musuh mundur, dan menyebabkan kebingungan saat musuh lelah, melepaskan tali saat ikan mulai kuat dan menariknya kembali saat ikan mulai melemah. Setelah beberapa kali pertukaran seperti itu, energi ikan itu sangat berkurang, dan akhirnya, ia berhasil meluruskan tongkatnya. Ikan ini punya daya juang yang kuat, tapi sepertinya tidak terlalu besar. Karena belum pernah melihat ikan itu, Liu Fengnian menilai berdasarkan pengalamannya. Omong kosong, ikan ini tidak kecil sama sekali, aku hampir tidak bisa memegang pancingnya sekarang. Ma Boqiang tidak setuju dengan penilaian Liu tua. Tidak percaya padaku? Nanti kalau kita mainin ikannya, kita lihat saja nanti. Beberapa menit kemudian, ikannya akhirnya muncul ke permukaan. Seekor ikan mas rumput, memang tidak terlalu besar, mungkin beratnya sekitar 5 atau 6 pon paling banyak. Sialan, ikan sekecil ini, tapi sekuat ini. Ma Boqiang sulit menerima kenyataan itu, padahal berat ikan itu diperkirakan tak kurang dari 10 pon. Ikan di waduk banyak bergerak, mereka lebih kencang dan lebih kuat. Selain itu, kedalaman air di sini lebih dari 3,5 meter. Wajar jika mereka kuat, kata Liu Fengnian dengan acuh tak acuh. Tak lama kemudian, ikan itu ditarik mendekat dan didaratkan dengan jaring. Bab 82, 1 pon batang penghubung ikan mas cerucian. Selesai. Kita akan makan ikan acar malam ini. Liu Fengnian melepas kailnya dan mengangkat ikan itu agar semua orang bisa melihatnya. Ikan mas rumput di waduk itu cantik, bersisik penuh dan ramping, dan meskipun tidak terlalu berat, mereka cukup panjang, yang menunjukkan mereka sangat aktif dan memiliki otot yang kuat. Yu Feng tidak terlalu tergerak saat menangkap ikan mas perak, tetapi saat ikan mas rumput memakan umpan, dia tidak dapat menahan diri. Segera saja ia mengurungkan niatnya untuk beristirahat kembali di hutan dan kembali ke tempat pemancingannya dengan penuh semangat. Ding! Selamat, Anda telah memicu tugas standar. Pengalaman awal memancing di waduk. Pengalaman awal memancing di waduk. Selama sesi memancing di waduk, tangkap setidaknya 3 jenis ikan yang berbeda, termasuk setidaknya 1 yang beratnya lebih dari 5 pon. Jika tugas diselesaikan dengan baik, hadiah tambahan akan diberikan. Hadiah tugas, acak. Begitu pantatnya menyentuh kotak pancing, tugas sistem otomatis aktif. Yu Feng sedikit tertegun. Sial, sepertinya itu sedang menunggunya di sini.
Berdasarkan sifat sistemnya, setiap kali ia pergi ke perairan atau tempat pemancingan baru, ia biasanya memicu tugas harian. Yu Feng cukup berharap saat ia tiba, tetapi bahkan setelah memilih tempat yang bagus, mempersiapkannya, dan bahkan mendirikan kemah, perintah sistem tidak aktif. Ternyata ia harus benar-benar mulai memancing untuk memenuhi kriteria aktivasi. Menerima. Tugas standar baru yang dapat dipicu secara otomatis muncul di bilah tugas. Dengan tugas yang ada di tangannya, semangat Yu Feng pun semakin tinggi, dan ia segera mengambil payung pancing dari tas pancingnya dan mulai memancing dengan sungguh-sungguh. Yu, kamu tidak istirahat? Tanya Liu Fengnian sambil tersenyum, sengaja menyelidiki Yu Feng. Yu Feng menggaruk kepalanya, ikan mas rumput menggigit, siapa yang bisa menolaknya? Tidak tidur. Ayo bekerja. Liu Fengnian melanjutkan, memancing di waduk tidak seperti Black Pit, loh. Waduk ini memiliki beraneka ragam ikan, dan Anda tidak akan pernah tahu ikan apa yang akan Anda dapatkan dengan pancing Anda. Mau ikut kompetisi? Ayo kita lomba memancing. Yu Feng mengangguk, tentu, tapi mari kita mulai dari sekarang. Ikan mas rumput tadi tidak masuk hitungan. Juga, apa taruhannya? Liu Fengnian berkata, siapapun yang kalah akan memasak makan malam untuk semua orang malam ini. Kedengarannya bagus? Tentu. Yu Feng langsung setuju. Tidak masalah. Masalahnya, aku tidak bisa memasak. Kata Ma Boqiang dengan ekspresi tak berdaya. Jika kamu tidak bisa memasak, kamu bisa membantu. Membersihkan ikan, menyapu, mencuci piring, Anda bisa melakukan hal-hal itu. Itu tidak masalah. Lalu ditetapkan berdasarkan beratnya, dan kami tidak menghitung ikan mas perak. Kita akan berhenti pada pukul 5. Baiklah, mari kita mulai. Pertandingan memancing antar teman ini cukup menyenangkan. Meskipun tidak ada uang yang hilang, semua orang menanggapinya dengan serius. Lagi pula, mereka yang gemar memancing ingin diakui di bidang ini. Bersaing secara setara sangatlah cocok untuk memuaskan dorongan kompetitif mereka. Memancing di Cliff Dam sedikit berbeda dari Black Pit, Yu Feng tidak setegang itu, dengan santai mengobrak-abrik kotak pancingnya dan menemukan jagung ajaib yang baru saja diperolehnya. Ia mengambil beberapa butir biji jagung dengan santai, mengikatkannya pada tongkat pancingnya yang sepanjang 7,2 meter, lalu berdiri, melemparkan tali pancing ke tempat memancingnya, lalu menggantungkan simpul hidup pada tongkat pancing tersebut dan meletakkannya dengan santai pada penyangga tongkat pancing yang ditancapkan ke tanah di sampingnya. Saat arus sungai sedang sepi dan ikan tidak banyak yang menggigit, memancing di waduk bisa jadi cukup membosankan, mungkin berjam-jam lamanya tanpa ada seekor ikan besar pun yang memakan umpan. Pada saat seperti itu, banyak pemancing akan membuat pilihan lain. Misalnya, Yu Feng sekarang menggunakan tongkat panjang untuk memancing ikan besar, sementara juga menggunakan tongkat pendek sepanjang 3,6 meter untuk memancing di dekat rumput air di depannya. Kepadatan ikan mas cucian lebih besar, dan pasti akan ada lebih banyak gigitan. Ini bukan tentang menang atau kalah saat memancing. Mendapat gigitan berarti setidaknya tidak terlalu membuat frustrasi. Titik ikan mas cucian didirikan kira-kira pada waktu yang sama dengan titik ikan besar. Setelah mengatur posisi tali pancing, Yu Feng dengan santai membuka bungkus umpan komersial dan mulai memancing menggunakan umpan tersebut. Siaran langsung hari ini belum dimulai. Awalnya, Yu Feng berencana untuk memulai siaran langsung saat kondisi pemancingan membaik, tetapi dia berubah pikiran. Asal ada banyak gigitan ikan mas cucian, ia akan memulai siaran langsung. Setelah meningkatkan izinnya, ini adalah pertunjukan pertamanya. Yu Feng ingin tahu berapa banyak poin tambahan yang bisa didapatnya lewat siaran langsung. Saat Yu Feng melemparkan tongkatnya ke dalam air, ia tidak memiliki ekspektasi yang tinggi. Tetapi begitu ia menemukan dasar, reaksi ikan pada tongkat pendek itu melebihi ekspektasinya. Lemparan pertama selama sesi memancing resmi berhasil menangkap seekor ikan. Ikan-ikan di waduk itu bersemangat saat menggigit. Untuk ikan pertama, hanya dalam sekejap mata, pelampungnya telah ditarik ke bawah sepenuhnya. Yu Feng buru-buru mengangkat tongkat untuk mengaitkan ikan. Kekuatan ikan itu tidak dibesar-besarkan, tetapi aktivitasnya di bawah air sangat intens. Ia melesat maju mundur beberapa putaran sebelum kekuatan tongkat pancing membawanya ke permukaan. Seekor ikan mas cucian. Seekor ikan mas cucian besar yang berkilau keperakan. Begitu ikan mas cucian keluar dari air, Yu Feng tidak dapat menahan rasa gembiranya. Sungguh indah sekali. Dengan tangan kanannya mengendalikan tongkat, dia berbalik sedikit dan meraba jaring pendaratan di belakangnya. Dengan sekali tarikan dan sekali sekop, ikan mas cucian itu pun masuk ke dalam jaring.
Baru setelah memegang ikan itu di tangannya, Yu Feng menyadari ikan itu jauh lebih besar daripada yang terlihat di air, gemuk dan bulat, hampir seukuran telapak sepatu orang dewasa. Sialan. Yu, kamu dapat ikan dengan cepat sekali. Wang Dong, yang tidak jauh dari situ, tak dapat menahan diri untuk berseru saat melihatnya. Ikan mas cerucian besar ini gemuk sekali, yang ini pasti lebih dari 1 pon. Yu Feng memegang ikan mas cerucian itu di tangannya, menunjukkannya kepada semua orang. Bukankah itu agak kurang ajar, menggunakan joran panjang dan pendek sekaligus? Ma Boqiang, melihat ikan mas cerucian di tangan Yu Feng, begitu iri sehingga ia langsung mencari joran pendeknya sendiri. Tidak ada aturan yang melarangnya. Anda juga bisa menggunakannya. Titik pemancingan normal sekitar 3,6 meter. Saya telah membuat tempat untuk semua orang, cobalah. Yang jauh dengan jagung ajaib ada di sebelah kanan, yang dekat dengan anggur beras ada di sebelah kiri, sekitar setengah meter jauhnya. Sial, dengan ikan mas cerucian sebesar ini, siapa yang butuh ikan besar? Bukankah ikan mas cerucian ini harum? Mereka lebih langka daripada ikan mas besar. Wei Liang pun bergegas bersiap-siap setelah mendengar ini. Ikan mas cerucian pertama hanyalah permulaan. Lemparan kedua turun, dan tepat saat umpannya mendarat, terjadi gerakan lagi, tarikan besar diikuti oleh penyelaman lurus. Melihat aktivitas ikan yang panik, Yu Feng segera mengeluarkan drone untuk memulai siaran langsung. Saya akan memulai streamingnya, teman-teman. Mikrofon akan menangkap suara semua orang, jadi hati-hati dengan kata-kata umpatannya. Baiklah. Kami akan berhati-hati. Setelah mengingatkan rekan satu timnya, Yu Feng menetapkan judul yang menarik untuk siaran langsungnya. Menjelajahi waduk milik pribadi yang terlarang selama 10 tahun, menangkap ikan mas senilai 1 pon sampai tangan Anda sakit. Setelah mengedit judul, Yu Feng memutuskan, dan mengaktifkan siaran langsung. Sialan. Pembawa acara akhirnya ingat untuk memulai siaran. Bukankah dia tiba di waduk pagi ini? Mengapa memulainya terlambat? Saya sudah menyegarkan daftar pengikut 5 atau 6 kali. Barisan depan. Di mana ikan mas cerucian itu? Jika kau berbohong, aku akan membunuhmu, bajingan. Waduk pribadi. Kelihatannya cukup bagus. Sial, akhirnya streaming dimulai. Sudah ada ikan yang tertangkap? Tunjukkan pada kami hasil tangkapannya. Obrolan di ruang langsung menjadi heboh, dan melihat jumlah pemirsa melonjak hingga lebih dari 500, Yu Feng lambat untuk mulai berbicara. Halo semuanya, saya Yu Feng, penyiar langsung memancing Anda. Hari ini, saya menyiarkan dari Waduk Cliff Dam di Kabupaten Lechang yang kita tinjau kemarin. Tiba di waduk pagi-pagi sekali, mendirikan tempat kemah dan menyiapkan tempat pemancingan menghabiskan waktu sepanjang pagi, baru sekarang stabil. Bab 83, 2 kati dan 3 tael ikan mas cerucian liar. Apakah ini benar-benar waduk yang belum dibuka selama 10 tahun? Bagaimana kabar ikannya? Apakah kamu sudah menangkap ikan besar? Tunjukkan pada kami hasil tangkapannya. Coach 886, dari apa yang saya lihat, lingkungan dan kualitas airnya tampak bagus. Bisakah tuan rumah menyediakan tampilan panorama atas secara penuh? Di antara banyak komentar yang bergulir, Yu Feng melihat pesan dari Coach 886. Orang ini telah ada sejak awal siaran langsung Yu Feng, dan dia biasanya mendukung pembawa acara dengan mengirimkan hadiah. Tidak disangka dia muncul lagi hari ini. Selamat datang, saudara Coach 886, di siaran langsung. Ini hanya pemandangan panorama, semua orang perhatikan, dan mari kita mulai. Dengan sebuah pikiran, drone Yu Feng mulai terbang tinggi. Saat ketinggian meningkat, seluruh medan waduk terlihat jelas. Melalui perspektif drone, lokasi perkemahan Yu Feng, pos pemancingan, pepohonan yang menumbuhkan tunas hijau di sepanjang tepi pantai, serta permukaan air yang berkilauan, semuanya terlihat jelas oleh para pemirsa dalam siaran langsung. Sial, waduk macam apa ini? Kelihatannya bagus sekali. Bahkan tempat berkemah untuk tenda pun dipilih dengan sangat baik. Cemburu? Apa tuan rumah harus membuat kita begitu membencinya? Waduknya sangat besar, mungkin beberapa ratus hektar. Penasaran apakah ada ikan besar? Coach 886 mengirim roket. Coach 886 mengirim seorang heartthrob. Coach 886 mengirim bro. Coach 886, bro, tempat ini kelihatannya bagus. Apakah makanan dan transportasi nyaman? Saya benar-benar ingin berkunjung suatu saat nanti.
Saya akan mengirimkan alamat persisnya melalui pesan pribadi setelah saya keluar dari siaran. Transportasinya lumayan. Jalannya tidak bagus tetapi bisa dilalui. Namun, akomodasinya tidak terlalu nyaman, desa terdekat berjarak lebih dari 10 kilometer. Kamu harus menyiapkan makananmu sendiri. Saat Yu Feng sedang menjawab pertanyaan itu, dia tiba-tiba menyadari pelampung itu turun lagi dalam gerakan menggigit, dan secara refleks menyentakkan tongkat pancing untuk memasang kail. Ikan, teriak Yu Feng, dan dengan pikiran, drone itu kembali ke sudut pandang siaran langsung biasa. Apakah ikannya besar? Tongkat itu ditekuk menjadi busur besar. Pengambilan ganda? Di sungai-sungai sebelumnya, seekor ikan mas cerucian tidak bisa membuat tongkat itu bengkok seperti itu. Saya juga berpikir itu adalah pandangan ganda. Lihatlah kelengkungan pada batang itu, ia membengkok sampai ke pangkal segmen kedua. Sambil mengendalikan ikan itu, Yu Feng berkata, itu hanya seekor ikan. Ia berenang cukup bebas di bawah air, tak perlu heran. Saya memperkirakan ikan ini beratnya lebih dari 1,5 pon. Ikan mas cerucian? Ikan mas cerucian? Siaran langsung itu tiba-tiba dibanjiri dengan rentetan wajah-wajah pria kulit hitam yang kebingungan dengan tanda tanya. Seharusnya begitu. Saya menggunakan anggur beras sebagai umpan di suatu tempat di depan rumput liar. Air di sana cukup dangkal, tidak lebih dari 1,5 meter dalamnya. Tidak mungkin itu ikan besar lainnya. Anda pasti bercanda. Tempat sedekat itu, menangkap ikan mas cerucian seberat lebih dari 1,5 pon? Pasti itu ikan mas atau jenis ikan mas. Saya juga pikir itu ikan mas. Ikan mas cerucian seharusnya sudah muncul ke permukaan saat ini, mereka tidak punya stamina yang bagus. Saat diskusi berlangsung dengan giat, ikan itu akhirnya kehabisan tenaga dan muncul ke permukaan. Kilatan ekor berwarna keperakan. Mustahil. Itu betulan ikan mas. Ikan ini pasti beratnya sekitar 2 pon. Kerumunan yang sebelumnya berdebat dalam siaran langsung tiba-tiba tercengang. Saat mereka mengangkatnya dengan jaring, ternyata itu memang seekor ikan mas, bahkan lebih besar dari yang Yu Feng duga, dengan punggung lebar dan tebal serta tubuh gemuk dan bulat, beratnya sekitar 2 pon. Yu Feng mengeluarkan timbangan digital dan dengan cepat menimbangnya. 1.176 gram. Dalam caties pasar, itu sudah 2/4 pon. Ding! Selamat atas keberhasilan menangkap ikan mas besar, memecahkan rekor sebelumnya untuk berat satu ikan, poin 1.000. Ding! Selamat atas perolehan hadiah kartu, ikan besar harus membunuh, ikan mas. Ikan besar harus membunuh, Karper, kartu fungsional 1 kali. Setelah diaktifkan, kartu ini akan memberikan efek khusus Big Fish Must Kill untuk ikan mas, dalam radius 30 m dari lokasi pemancingan, memastikan ikan mas terbesar dalam radius tersebut pasti akan menggigit. Hanya satu ikan mas yang memecahkan rekor berat sebelumnya, tidak hanya menghasilkan 1.000 poin tetapi juga kartu khusus. Efek kartu itu tampak cukup dominan, tetapi Yu Feng tidak terburu-buru menggunakannya dan membiarkannya tetap berada di ruang virtual. Wah, wah, wah. Ikan mas liar lokal yang beratnya 2 pon dan 1/4. Ditangkap langsung di streaming. Tuan rumah akan melambung. Saya sudah memancing selama lebih dari 10 tahun dan belum pernah melihat ikan mas sebesar itu. Ceritakan padaku, aku sudah menjalankan restoran selama 10 tahun, menangani banyak sekali ikan, dan ini pertama kalinya aku melihat ikan mas lokal liar sebesar ini. Kalian sedikit melebih-lebihkan di lantai atas. Di sekitar sini, kami punya banyak ikan mas dengan berat 1 atau 2 pon, yang konon dipelihara oleh orang-orang. Tidaklah berlebihan seperti yang kamu katakan. Lantai 3, kau jelas tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ini ikan mas lokal, mengerti? Yang Anda maksud adalah ikan mas rekayasa, spesies hibrida yang dapat tumbuh hingga 4 atau 5 pon atau bahkan lebih besar. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan yang ini. Ah, kalau saja tidak begitu jauh, saya akan membelinya untuk diberikan kepada orang lain. Ikan mas sebesar itu, belum tentu bisa dibeli dengan uang. Ini adalah pertama kalinya Yu Feng menangkap ikan mas sebesar itu, dan dia agak tercengang. Dengan gembira, Liu Fengyan datang sambil membawa ember lipat, memberi isyarat kepada Yu Feng untuk memasukkan ikan ke dalam embernya. Yu Feng tidak tahu apa yang sedang direncanakan saudara Liu, tetapi karena ia sedang melakukan siaran langsung, tidaklah mudah untuk bertanya dengan suara keras, jadi ia hanya memasukkan ikan itu ke dalam ember. Ember lipat yang dibawa Liu Fengyan cukup menarik, ember itu memiliki segel jaring di bagian atasnya yang, begitu ditarik, akan membungkus ikan dan kemudian ia menjatuhkannya kembali ke dalam air.
Saat mengambilnya, tidak perlu mengacak-acak fish guard, dan ikannya tidak mati. Setelah berhasil menangkap ikan mas besar, rekan-rekan satu tim Yu Feng juga sangat gembira, mengabaikan umpan pengganti yang biasa mereka gunakan dan dengan kompak mencari anggur beras untuk melanjutkan pemberian makan guna menargetkan ikan mas yang lebih besar. Setelah kurang dari setengah jam mencoba memancing, Yu Feng mendapat penilaian awal, ikan mas dengan berat lebih dari 1 pon sangat umum di sini, dan ikan mas dengan berat di bawah 1 pon jarang terlihat, hampir sulit ditemukan. Momen ini benar-benar menyoroti pentingnya sumber daya. Jika ini berada di hilir Danau Qinglong, menangkap ikan sebesar itu akan menjadi sesuatu yang patut dibanggakan untuk sementara waktu. Namun di waduk, kalaupun ada yang menggigit, sebagian besar adalah ikan mas seberat lebih dari 1 pon, yang membuat para pemirsa streaming langsung meneteskan air liur dalam-dalam. Memancing ikan mas liar seukuran pon terus-menerus, ini jauh lebih baik daripada memancing di Black Pit. Coach 886. Tuan rumah, apakah tempat ini terbuka untuk orang luar datang dan bermain? Kami akan membayarnya jika memang harus dibayar. Bukan masalah besar. Ikan tenggelam, ya? Melihat tuan rumah menangkap ikan yang hebat, saya merasa bahkan ikan mas 6 ons saya tidak menarik lagi. Tidak ada bandingannya. Bisakah kami membayar untuk datang dan bermain? Hari buruh sudah dekat. Yuk, rencanakan perjalanan dan nikmati. Fish not fish, saya juga ingin pergi, benar-benar ngiler di sini. Dihadapkan dengan pertanyaan dari pemirsa siaran langsung, Yu Feng tidak menyerah. Untuk sementara tidak dibuka untuk umum. Saya bisa datang ke sini hanya karena seorang teman yang meminta bantuan teman-teman lainnya. Untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong, Yu Feng berpikir sejenak dan mengarahkan kamera ke keempat temannya yang masih fokus memancing, termasuk Liu Fengnian dan Ma Boqiang. Bab 84 Ikan Besar yang Menarik Pancing. Makna Yu Feng jelas saat dia berkata, bukan aku yang memutuskan, butuh beberapa orang yang bekerja sama untuk mengatur ini. Sebagian besar penonton di ruang siaran langsung adalah orang dewasa dan memahami dengan jelas pesan tersirat yang ingin disampaikan pembawa acara. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus diajukan sebelumnya secara alamiah berkurang. Kalau tidak terbuka untuk umum, ya tidak ada yang bisa kita lakukan. Sumber daya ikan di luar sana sangat langka. Menangkap ikan mas seberat lebih dari 1 kilogram rasanya seperti merayakan tahun baru. Dengan kondisi memancing yang gila-gilaan seperti ini, saya berani bermain bahkan jika itu 500 sehari. Coach 886. Apa? 500? 1000 sehari? Hanya untuk main saja, tidak butuh ikan. Siapapun yang bisa melakukannya, segera kirimkan uangnya. Ikan tenggelam? Hitung aku juga untuk 1000. Saya juga tidak butuh ikannya, cukup mengambil beberapa foto untuk membawa pulang 2 atau 3 saja sudah cukup. Yu Feng menggaruk kepalanya, dan berkata tanpa daya, tolong jangan buat hal ini sulit bagiku. Saya tidak punya suara dalam masalah ini, tetapi saya mendengar rumor bahwa mereka mungkin akan membuka tempat ini setelah beberapa saat. Saya akan mengawasinya dengan ketat. Jika situasi ini ternyata benar, saya akan segera memberitahu semua orang di siaran langsung. Teman-teman yang sedang senggang bisa datang dan bermain, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjamu kalian. Semua orang yang awalnya hampir putus asa, harapan mereka kembali menyala berkat kata-kata Yu Feng. Sial, benarkah? Tapi jangan membodohi kami. Akan mengawasi dengan ketat, dan bahkan meluangkan waktu untuk bermain. Mengawasi dengan ketat S1. Baiklah, aku jamin pada kalian semua. Saya pasti akan memberitahukan Anda semua jika ada berita. Bagaimana kalau begini? Nanti saya buat grup WeChat dan posting di bagian info. Kalian bergabunglah, dan saya akan segera memberi kabar terbaru kepada kalian. Bagus. Setelah menenangkan para pemancing yang gelisah di ruang siaran langsung untuk sementara, Yu Feng meneruskan memancingnya. Tempat untuk ikan mas memiliki tindak lanjut yang kuat. Meskipun tidak seperti agitasi gila yang Anda alami saat umpan mengenai air, gigitannya konsisten. Dalam 1 jam, Yu Feng telah menangkap lebih dari 30 ikan mas cerucian besar. Berkat kondisi memancing yang luar biasa tersebut, popularitas siaran langsung Yu Feng pun melonjak, dan menarik sebagian besar pemirsa yang gemar memancing. Menghadapi kondisi penangkapan ikan yang begitu heboh, air liur semua orang menetes tanpa henti, dan mereka praktis terpaku pada layar. Tepat ketika Yu Feng mengira siaran langsung hari ini sudah cukup menarik, adegan yang lebih menarik lagi terungkap. Joran sepanjang 7,2 meter yang tidak bergerak sejak dilempar tiba-tiba, dengan suara mendesing, ditarik ke dalam air oleh seekor ikan. Astaga, tongkat pancing tuan rumah terseret ikan. Ikan besar, pasti ikan besar.
ruang siaran langsung berubah drastis dalam sekejap. Yu Feng segera menyadari tongkat itu terseret, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Tali pancing utamanya adalah nomor 5, tali pancing nomor 3,5, yang jelas cukup kuat. Selain itu, tongkat itu diikat dengan tali simpul lepas sepanjang beberapa meter, jadi tongkat itu tidak mungkin hilang. Begitu tongkat panjang itu tergigit, Yu Feng dengan cepat dan cekatan memindahkan tongkat yang lebih pendek ke tepi pantai ke tempat yang tidak menghalangi, lalu mulai menarik maju mundur tali simpul selip itu dengan tangannya. Tarikan pada tali simpul selip itu kuat sekali. Yu Feng mencoba beberapa kali maju mundur tetapi tidak dapat menariknya kembali sepenuhnya. Tali simpul selip sepanjang 50 meter itu cukup elastis, cukup untuk menggeser ikan. Yu Feng bersikap tenang dan tidak terburu-buru, menanganinya dengan perlahan. Setelah sekitar 7 atau 8 menit, kekuatan ikan untuk melarikan diri di dalam air akhirnya berkurang sedikit. Yu Feng menarik tongkat itu dan perlahan menegakkannya. Sungguh busur lengkung yang hebat. Joran pancing sepanjang 7,2 meter itu ditekuk membentuk busur, dengan bagian yang diberi tekanan ditekuk hingga ke bagian keempat. Kecepatan ikan di dalam air tidak terlalu cepat, tetapi kekuatan yang diberikannya sangat stabil, membuatnya terasa seperti ada seekor lembu tua yang tergantung di bawah air. Ini adalah pertama kalinya Yu Feng bertemu ikan besar, dan mengatakan dia tidak panik sama sekali pastilah bohong. Pada saat ini, keterampilan dasar meluncur ikan yang telah dipelajarinya memainkan peran penting. Setiap kali ikan mengerahkan tenaga untuk menyelam lebih dalam, Yu Feng selalu dapat menyesuaikan arah tekukan tongkat pancing untuk mengarahkan ikan kembali. Ketika ikan itu berlari cepat sekali dan agak lelah serta lebih mudah dikendalikan, Yu Feng akan mundur beberapa langkah ke arah pantai, siap untuk bergerak maju lagi saat serangan berikutnya datang, sambil menjaga ikan itu dalam jarak yang dapat dikendalikan setiap saat. Ceka-ceka, teknik menggeser ikan tuan rumah cukup bagus. Jelas, dia sangat berpengalaman. Tentu saja. Siapa di sungai yang mengejek tuan rumah karena hanya menangkap ikan kecil? Keluarlah, lihat apakah teknik memancing ini cukup. Tenang, kalem, menangani semuanya dengan baik, semuanya terkendali, keterampilan tuan rumah benar-benar terbaik. Metode ikan geser 8 karakter ini benar-benar sempurna. Perhatikan bagaimana, sejak ia mengambil tongkat itu, simpul slip menjadi tidak berguna lagi. Dia bahkan tidak membutuhkannya. Tongkat panjang melawan ikan besar. Itulah perasaan yang kita cari, tuan rumah 666. Saat itu, drone tersebut juga menunjukkan keunggulan performanya yang hebat, kadang-kadang memperbesar gambar untuk memperlihatkan detail, kadang-kadang menarik kembali untuk memperlihatkan lengkungan batang dan teknik pengendaliannya, membuat semua orang yang disiarkan menjadi sangat gembira. Setelah meluncur maju mundur selama lebih dari 10 menit, ikan besar di bawah air akhirnya muncul ke permukaan untuk pertama kalinya. Di bawah kendali kekuatan tongkat, ikan itu memperlihatkan separuh tubuhnya dan terbalik di permukaan air. Kamera drone segera memperbesar gambar, menangkap gambar sekilas namun tepat. Ikan mas besar. Itu tidak kecil. Aku juga melihatnya, warnanya emas. Ekornya merah. Sangat cantik. Para pemancing yang berpengalaman menangkap ikan besar semuanya tahu satu hal, bahwa yang terbaik adalah tidak menarik ikan keluar dari air secara membabi buta sebelum ia benar-benar kelelahan. Kadang-kadang ketika energi ikan sebagian besar terkuras dan dipengaruhi oleh tongkat, ia akan perlahan-lahan mengapung ke atas. Namun, setelah melihat sinar matahari dan pemandangan di pantai, ia dapat menjadi sangat gelisah dan melawan dengan panik. Pada saat ini, kemampuan reaksi pemancing diuji secara ketat. Detik berikutnya, ikan mas besar yang baru saja muncul ke permukaan mulai berjuang mati-matian, menyelam sekuat tenaga kembali ke air yang lebih dalam. Jika itu Liu Fengnian, dia pasti akan melepaskan tongkat itu tanpa ragu dan tidak akan berhadapan langsung dengan ikan besar itu. Tetapi Yu Feng tidak melakukan hal itu. Pada saat ikan itu mengerahkan tenaganya, Yu Feng mengambil langkah besar menuju tepi air, menahan gelombang pertama dampak ikan itu. Setelah jeda sebentar, Yu Feng dengan tajam membalikkan tongkat itu, dan menusukkan tongkat panjang itu ke dalam air. Reversed rod merupakan teknik yang sangat efektif dalam memancing ikan geser di Taiwan, yang mampu mengubah arah gaya batang dan tali pancing secara instan, serta mengarahkan arah pelarian ikan. Bagaimana ini bisa dipahami? Itu seperti seorang petani yang menuntun seekor lembu. Jika ia mencoba berkompetisi dalam tarik tambang langsung dengan lembu, ia tentu tidak akan sekuat lembu. Tetapi dengan memimpin dan mengubah arah, kekuatan lembu tidak akan dimanfaatkan sepenuhnya. Terlebih lagi, begitu joran memasuki air, gerakan di dalam air menciptakan hambatan yang signifikan, sehingga memungkinkan ikan di bawah air untuk berbalik arah. Tiba-tiba ikan di bawah tanah itu menolak arah semula selama 1 atau 2 detik,
tetapi mengubah arahnya kembali karena tuntunan tongkat pancing. Melihat ini, Yu Feng perlahan mengangkat tongkat itu lagi, dan episode berbahaya ini teratasi dengan aman. Bab 85 adegan berkelanjutan. Sialan. Tuan rumahnya sangat berani dan terampil, dia bahkan tidak melepaskannya. Berani dan terampil U1. Kalau aku pasti sudah melempar tongkat dan meraih simpul hidup sejak lama. Keahlian tongkat terbalik telah mencapai tingkat master. Hormat, hormat. 66.666. Seruan-seruan yang terdengar di ruang siaran langsung membuat Yu Feng merasa sangat puas. Dia mendapatkan adegan yang diinginkannya, dan risiko yang diambilnya sepadan. Setelah 2 kali gejolak kecil, ikan di bawah air tidak membuat masalah lagi, dan beberapa menit kemudian, ia menghabiskan sisa tenaganya dan mengapung ke permukaan. Bila seekor ikan terbalik, itu berarti ia telah kehabisan tenaga sepenuhnya, yang berarti ia sepenuhnya berada di bawah kekuasaan nelayan. Melihat hal ini, Yu Feng perlahan menarik ikan itu mendekati tepi sungai, meraih jaring pendaratan besar dengan tangan kirinya, dan menerkamnya. Sampai rumah dengan selamat. Setelah melepaskan kail dari mulut ikan itu, Yu Feng mengangkat ikan besar itu dengan tangannya sendiri. Ikan mas besar ini panjangnya sekitar 70 hingga 80 cm, gemuk dan sehat, tidak ada satupun sisik yang hilang dari tubuhnya yang berwarna kuning keemasan. Di dekat ekor, sisik dan sirip ekor berubah menjadi merah, yang terlihat sangat indah. Ini bukan jenis ikan mas dengan perut buncit dan isi perut berlemak, tetapi ikan mas yang benar-benar bugar. Dilihat saja perkiraannya, beratnya mungkin hampir 10 jin, sekitar 5 kg. Ikan mas jenis apa ini? Berbeda dengan yang biasa kita tangkap di sini. Rasanya seperti sedang berada di pusat kebugaran, garis-garis itu sungguh indah. Lihatlah sisik-sisik itu, sirip-siripnya yang merah, membuat orang ngiler. Ikan mas sebesar itu, beratnya pasti minimal 15 jin, 7,5 kg, kan? Orang di atas melebih-lebihkannya, hanya sekitar 10 jin, 5 kg. Omong kosong, 10 jin, 5 kg, dengan ukuran sebesar itu? Jika hanya 10 jin, 5 kg, aku akan memakannya. Orang di atas pasti sedang berpikir untuk memakan kentut. Melihat diskusi di ruang siaran langsung beralih ke berat ikan, Yu Feng punya ide dan berkata pada seisi ruangan, menangkap ikan besar, aku senang, mari kita main tebak-tebakan untuk semua orang. Tebak berapa berat ikan ini? Tebakan paling mendekati akan mendapatkan sebungkus jagung legendaris karena berhasil menangkap ikan besar. Untuk lebih jelasnya, saya tidak punya persediaan barang ini. Saya hanya bisa memberikan beberapa lusin saja paling banyak. Siapa yang menang? Jangan mengeluh soal jumlahnya yang sedikit. Seperti biasa, ongkos kirimnya saya yang tanggung. Bagus sekali. Ayo mulai permainan tebak-tebakan, cepat. Sepotong jagung tua bisa bertahan seharian memancing. Kalau memang ajaib, beberapa lusin potong jagung bisa menangkap banyak ikan. Mengirim barang secara gratis, itulah gaya tuan rumah kami. Melihat antusiasme yang tinggi dari semua orang, Yu Feng lanjutkan, mari kita mulai permainan tebak-tebakan, tapi sebelum itu, saya harus meminta kalian untuk menggerakkan jari-jari kalian yang menghasilkan uang dan membagikan serta mempromosikan streaming ini sedikit. Setelah kita memiliki lebih dari 1.200 penonton, kita akan mulai permainan tebak-tebakan. Boundless Sky membagikan siaran langsungnya. Coach 886 membagikan siaran langsungnya. Boundless Sky membagikan siaran langsungnya. Setelah menjalankan saluran tersebut begitu lama, Yu Feng telah mengumpulkan sejumlah penggemar setia. Melihat panggilan pembawa acara untuk membagikan siaran langsung, semua orang merespons tanpa ragu sedetik pun, dan layar dibanjiri dengan share selama beberapa saat sebelum berhenti. Tempat-tempat di mana siaran langsung dibagikan bervariasi, tetapi efeknya tetap sangat luar biasa. Baik dari WeChat maupun Kiki, orang-orang yang tertarik dengan topik tersebut mulai memasuki siaran langsung. Hanya dalam beberapa menit yang menyilaukan, jumlah penonton di siaran langsung Yu Feng melonjak dari lebih dari 900 menjadi 1.500, hampir 2 kali lipat. Baiklah, baiklah. Kalian sungguh hebat, melampaui ekspektasi. Kali ini, kita akan melakukan 2 kali pengundian. Tebakan terdekat dan terdekat berikutnya akan mendapatkan paket percobaan gratis jagung legendaris yang akan saya berikan. Setelah itu, Yu Feng memunculkan fungsi tebakan di backend streaming langsung. Dalam fitur platform ini, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memasukkan tebakannya. Setelah dikonfirmasi, itu tidak dapat diubah. Setelah melakukan pengaturan, Yu Feng mengklik konfirmasi, dan pengunjung tetap di ruang siaran langsung mulai menjadi gila dengan tebakan mereka.
Dalam 3 menit waktu menebak, lebih dari 90% penggemar telah memberikan prediksi mereka. Menit terakhir sebelum kita menguncinya. Saudara-saudara yang belum menebak, cepatlah. Lalu kita akan mulai undiannya. Yu Feng menunggu beberapa detik lagi, lalu mengeluarkan timbangan elektronik dari kotak pancing, membungkus ikan mas dengan handuk, dan menggantungnya di timbangan. 5.473 gram. Setelah dikurangi berat handuknya yang 170 gram, berat bersih ikan tersebut adalah 5.303 gram, atau sekitar 10,5 jin. Ding! Selamat karena telah membuka spesies ikan mas. Poin lotre J500. Ding! Selamat atas keberhasilan Anda menangkap ikan mas besar seberat 5.303 gram, yang mencetak rekor pribadi sebagai ikan terbesar yang pernah ditangkap. Poin lotre Wo1000. Perhatikan baik-baik semuanya, berat sebenarnya adalah 5.303 gram. Apakah ada yang menebaknya? Nyalakan bagian komentar. Begitu beratnya diumumkan, ruang siaran langsung tiba-tiba menjadi hidup. Mayoritas penggemar menduga bobotnya lebih berat, karena ikan tersebut memang terlihat panjang, tetapi tubuhnya tidak kembung, yang tentu saja memengaruhi bobotnya. Hahaha, tebakanku meleset hanya 3 gram, hebat kan? Ada orang lain lagi? Pada saat ini, seorang penggemar bernama A Step from the West di ruang siaran langsung tiba-tiba mulai menghujani dengan lollipop. Yu Feng membuka bagian belakang dan melihat, tebakan orang ini adalah yang paling akurat, hanya selisih 3 gram. Keren, keren. Selamat kepada A Step from the West dan Dual Flight Grass. Prediksi kalian berdua paling mendekati. Anda telah memenangkan paket uji coba dari tuan rumah. Silakan kirimi saya alamat dan detail kontak Anda melalui pesan pribadi. Seekor ikan mas dengan berat lebih dari 10 jin membawa gelombang kegembiraan pada siaran langsung Yu Feng. Penggemar yang baru bergabung melalui berbagi melihat situasi tersebut dan memutuskan untuk bertahan, tidak pergi begitu saja, dan mengatakan mereka akan bertahan sedikit lebih lama. Tingkat retensi penggemar sangat tinggi. Tepat saat Yu Feng sedang beristirahat karena kegembiraannya menangkap seekor ikan besar, suara keras dari tali pancing yang bergesekan tiba-tiba terdengar dari Wei Liang yang tidak jauh darinya. Terdengar suara mendesing, diikuti oleh dengungan melengking, dan dalam beberapa detik, batang yang bengkok itu menjadi lurus lalu dengan cepat patah kembali. Berengsek. 6W4 baru saja dipotong. Wei Liang menggerutu, frustrasi. Setelah Yu Feng menangkap seekor ikan, kelima orang anggota regu itu berhasil tetap tenang. Tetapi sekarang Wei Liang telah kehilangan satu orang, dan seluruh awak kapal, termasuk Liu Tua, tidak dapat tetap tenang lagi. Liang Zi, umpan apa yang kamu gunakan? Kacang jagung, diberikan kepadaku oleh Yu Feng. Mendengar ini, Liu Fengnian tidak peduli bahwa Yu Feng sedang melakukan siaran langsung dan berjalan ke arahnya, meninggalkan tongkatnya dan langsung menuju ke arahnya. Yu, kacang jagung apa yang kamu dan Liang Zi gunakan? Berikan aku sedikit. Yu Feng membuka kotak umpan, mengambil segenggam kacang jagung, dan memberikannya. Ini dia, cobalah. Liu Fengnian membawa kacang jagung kembali ke tempat pemancingannya untuk mengganti umpan. Setelah lemparan pertama, pelampung menukik tajam dengan gigitan yang kuat, langsung menjadi gelap setelah memberi kendur. Detik berikutnya, ruang siaran langsung kembali bergema dengan suara menggetarkan yang disukai setiap nelayan, dengungan tali pancing. Berengsek. Rekan setim Anda mendapat ikan lain. Tunjukkan pada kami apa yang sedang terjadi. Lihat ikannya lepas So-1. Lihat ikan itu lolos So-2. Meski bukan Yu Feng yang mendapat ikan, para pemirsa di ruang siaran langsung tidak peduli. Mereka telah melewatkan momen menegangkan saat ikan besar itu lepas dari tangkapan, dan sekarang hal itu terjadi lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak ingin menontonnya? Yu Feng mendapat ide dan mengarahkan kamera ke arah Liu Fengnian. Bab 86, 6 hidangan dan 1 sup. Pengalaman memancing si tua Liu sangat kaya, dan saat ia melempar joran, ia tidak menggunakan panjang penuh. Ia menggunakan joran ikan besar sepanjang 8,1 meter yang dirancang untuk memancing di kolam. Dan lemparannya hanya sekitar 7/8 dari panjang joran, jadi umpannya mengenai air sekitar 7,2 meter. Metode tidak menggunakan panjang tongkat pancing secara penuh untuk menangkap ikan besar tentu terhitung sebagai kebijaksanaan yang diperoleh melalui pengalaman. Tali pancingnya tidak terlalu kencang, jadi setelah berhasil mengaitkan ikan, relatif mudah untuk menegakkan tongkat pancing. Begitu joran berdiri, bentuknya yang melengkung dapat menyerap banyak tenaga ikan untuk melawan,
sehingga mengurangi tekanan pada tali utama dan tali pancing tambahan secara signifikan. Maka menjadi jauh lebih sulit bagi ikan untuk melarikan diri. Sementara yang lain memegang ikan mereka, Yu Feng juga tidak tinggal diam, mulai bertindak sebagai komentator. Pemancing dalam video itu adalah kakak laki-laki saya, Kakak Liu. Dia punya banyak pengalaman memancing, hampir sama tuanya dengan usiaku. Kalian semua harus memperhatikan dengan saksama detail bagaimana dia menangani ikan, kalian bisa belajar banyak. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat mempostingnya di saluran publik agar semua orang dapat berdiskusi dan belajar satu sama lain. Ada yang aneh. Mengapa tuan rumah membutuhkan tali simpul untuk menegakkan tongkat pancing tadi, tetapi pemancing ini cukup mengangkatnya, dan ikan mulai meluncur? Suara pancingnya melengking sekali, ikannya pasti tidak kecil, kan? Itu pertanyaan yang bagus, temanku. Saudara Liu tidak melempar joran sampai panjang penuh ketika melempar, menyisakan sebagian tali untuk mengangkat joran, jadi ketika ia menusuk ikan dan mengangkat joran, ia dapat menegakkannya. Meskipun ikan saya sebelumnya juga tidak dilempar dengan panjang penuh, saya terlambat memasang kail. Jadi saat saya menyadari ikan itu menarik, seluruh tali sudah kencang, dan saya tidak bisa mengangkat tongkat pancing. Kakak tua di kamera itu sangat ahli dengan tekniknya. Apakah tuan rumah belajar cara memancing darinya? Ini bukan hubungan antara guru dan murid, tapi saya sudah belajar banyak. Tuan rumah, barusan saya mendengar mereka datang untuk meminta jagung kepada Anda, dan mereka langsung mendapat gigitan setelah mengganti umpan. Apakah pengaruh jagung benar-benar dominan? Hehe, jagung masih dalam tahap uji coba, tapi sejauh ini sepertinya efektif. Akan tetapi, ada banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan memancing, dan umpan hanyalah salah satunya. Yang paling penting adalah sumber dayanya. Jika ada ikan, maka Anda bisa menangkapnya. Jangan percaya begitu saja pada efek umpan yang berlebihan. Jika tidak ada ikan di air, bahkan saya pun tidak akan berdaya. Pembawa acaranya sangat rendah hati dan mudah didekati. Suka banget, suka banget. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah tuan rumahnya sudah punya pacar? Tipe orang seperti apa yang kamu suka? Tuan rumahnya dari mana? Dan bolehkah saya pergi memancing bersama Anda? Saya mungkin tidak tahu cara memancing, tetapi saya bisa makan. Saya sangat pandai makan ikan. Ruang siaran langsung itu awalnya cukup serius, tetapi tak lama kemudian, perhatiannya teralihkan oleh beberapa wanita muda yang berbaur di antara para penonton. Ini ruang siaran langsung memancing luar ruangan berenergi positif, penggemar yang menyimpang harap berhati-hati. Yu Feng menyeka keringat di dahinya, berusaha keras menghadapi berbagai macam godaan. Liu Fengnian menggunakan peralatan pancing yang lebih besar, dan joran pancingnya adalah joran khusus untuk memancing di kolam. Selain itu, ia tidak menggunakan simpul hidup setelah mengaitkan ikan, sehingga ikan yang berada di dalam air menjadi lebih cepat lelah. Dalam upaya bolak-balik yang memakan waktu kurang dari 10 menit, saudara Liu berhasil membalikan ikan itu dan mendarat dengan selamat. Ikan ini juga ikan mas, hanya saja sedikit lebih kecil dari milik Yu Feng, beratnya sekitar 7 atau 8 kilogram. Liu Fengnian merasa puas, meletakkan ikan itu ke pelindung ikan dan buru-buru memasang umpan pada kailnya untuk melemparkan umpan berikutnya. Dalam 2 jam lebih siaran langsung berikutnya, terjadilah acara tanpa henti dengan seseorang mendaratkan ikan setiap beberapa menit, yang membuat para penonton sangat senang. Peristiwa itu masih berlangsung hingga waktu siaran langsung berakhir, dan Yu Feng tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di ruangan itu. Karena keterbatasan peralatan, siaran langsung hari ini harus berakhir di sini. Saya akan mengedit sorotannya menjadi klip dan mengunggahnya nanti bagi Anda yang belum puas. Jangan lupa ketuk 2 kali dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa besok. Sialan. Streamingnya berakhir begitu saja? Jangan pergi. 5 sen lagi. Pembawa acaranya kurang ajar banget, mengakhiri siarannya terlalu cepat. Aku menggambar lingkaran untuk mengutuk agar semua ikan yang kau tangkap lari terbirit-birit. Di tengah-tengah keluhan, Yu Feng mematikan siaran langsungnya. Ding. Siaran langsung selesai. Nilai vitalitas sedang dihitung. Ding. Selamat atas siaran langsung Anda memperoleh 8.732 poin tambahan. Saat siaran langsung berakhir, poin lotre dihitung secara otomatis. Ya ampun, 8.700 lebih poin. Ini mulai populer. Hanya dalam 1 hari, Yu Feng memecahkan 2 rekor berat ikan besar, menambahkan poin lotre, total poinnya telah meningkat menjadi lebih dari 16.000. Masih ada tugas harian yang belum selesai,
yang jika diselesaikan, mungkin akan menghasilkan lebih banyak poin. Dengan begitu banyak poin di tangannya, dia dapat mencoba-coba mulai memeriksa barang-barang di toko. Tetapi karena masih ada banyak waktu tersisa sebelum tanggal terakhir untuk kartu setengah harga, Yu Feng tidak punya rencana langsung untuk menghabiskan poin tersebut. Mengesampingkan hal itu, mereka masih bisa tinggal di waduk untuk 1 hari lagi. Jadi paling tidak, dia ingin menunggu sampai mereka kembali untuk mempertimbangkan pengeluaran apapun. Meski siaran langsung dimatikan, aktivitas ikan tidak menurun seiring berjalannya waktu. Penangkapan ikan secara beruntun terus berlanjut hingga sore hari sebelum akhirnya menipis. Awalnya ia setuju dengan rekan-rekannya untuk menyelesaikan kegiatan memancing pada waktu tertentu. Tetapi entah bagaimana, mereka telah melewati waktu yang disepakati, hingga Liu Fengnian memanggil semua orang untuk mulai menyiapkan makan malam. Saat itulah mereka semua akhirnya mengendurkan fokus intens mereka. Sudah larut malam, waktunya menyiapkan makan malam. Berhenti memancing, semuanya datang dan bantu. Yu Feng menarik umpannya keluar dari air, meletakkannya di kotak umpan, dan menjadi orang pertama yang berjalan menuju lokasi perkemahan. Kakak Liu, kita makan apa untuk makan malam? Ikan, tentu saja. Yu Feng, bersihkan ikan mas besar itu dari ember. Ayo kita buat semangkuk sup ikan mas untuk dinikmati semua orang malam ini. Saat mendengar rencana membuat sup ikan mas, Yu Feng langsung bersemangat. Dia mungkin tidak begitu pandai memasak, tetapi jika menyangkut sup ikan mas, dia sangat pintar. Sup ikan mas, ya, itu mudah. Serahkan hidangan itu padaku, kata Yu Feng dengan percaya diri. Kau tahu caranya? Lebih baik lagi, aku akan membuat ikan asinan kubis. Saudara Liu, apa yang harus kita lakukan? Wei Liang, Wang Dong, dan Ma Boqiang mengerutkan kening dan mulai bertanya. Ketiganya tidak pernah memasak di rumah dan satu-satunya bakat mereka mungkin adalah membuat mie instan. Berhasil menambahkan telur sambil membuat mie instan akan dianggap sebagai penampilan yang luar biasa. Tentu saja mereka merasa canggung pada saat ini. Tenang saja, Liang Zi, kamu bersihkan ikan mas rumput itu. Buang isi perutnya, sisiknya, dan hati-hati jangan sampai merusak kantung empedu. Wang Dong, kamu urus saja bumbu-bumbu dan sayuran yang kami bawa. Bersihkan saja dengan cara sederhana. Qiang Zi, kamu ambilkan peralatan makan dan dapur kita, rapikan, lalu cuci. 5 pria dewasa yang memasak di waduk sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diselesaikan. Dengan 2 hidangan utama yang sudah diolah, dan disertai ceker ayam kemasan vakum, sosis, kacang tanah, ditambah beberapa sayuran tumis, hidangan mereka yang terdiri dari 6 hidangan dan 1 sup cukup lengkap antara daging dan sayuran. Bab 87 Daerah Waduk di Pagi Hari. Berkat perlengkapan dapur berkemah yang luar biasa dari Liu Fengnian, Yu Feng tidak merasa memasak jauh berbeda dengan melakukannya di rumah. Sup ikan mas cucian disajikan dalam bentuk gelombang, dan segera aroma lezat memenuhi seluruh perkemahan. Hidangan utama belum siap, dan Yu Feng tidak terburu-buru menyajikan sup. Dia mengecilkan apinya dan membiarkannya mendidih perlahan dalam panci. Mengenai ikan asinan kubis buatan Liu Fengnian, saat Liu Tua mulai bekerja, ia membuka mata orang-orang lainnya. Ternyata Liu tidak hanya terampil dalam memancing, memasak juga merupakan keterampilan utama. Pisau dapur melayang melewati tangannya, dan dia memotong ikan mas rumput menjadi irisan yang rapi dan rata. Ceka-ceka, Kakak Liu, apakah kamu mendapat pelatihan formal dalam hal ini? Profesional sekali. Sekarang akhirnya aku mengerti kenapa kita perlu membawa beberapa kompor, jelas itu untuk Kakak Liu yang memasak sendiri. Kau sudah merencanakan ikan asinan kubis ini bahkan sebelum kau datang, kan? Liu Fengnian tidak samar-samar, dengan sebatang rokok menggantung di mulutnya, dia tidak membiarkannya mengganggu pekerjaannya. Bermain di luar ruangan tentu saja membutuhkan melakukannya dengan benar, kita tidak hanya harus bersenang-senang tetapi juga makan dan minum dengan baik. Jika Anda harus mengandalkan mie instan untuk bertahan hidup saat bepergian keluar, Anda sebaiknya tinggal di rumah. Dongzi, bersihkan meja, hidangannya akan segera siap. Sesaat kemudian, semangkuk ikan asinan kubis yang harum dan asam pun tersaji di meja. Saya tidak tahu apakah itu ilusi berada di alam terbuka, tetapi makan malam-malam ini tampak sangat lezat, dan kelima pria dewasa menghadapi meja yang penuh dengan nafsu makan yang meningkat. Ma Boqiang membawa 2 peti bir dari belakang, dan dengan murah hati membukakan 1 peti untuk semua orang. Dengan hidangan lezat seperti itu, sungguh sayang jika tidak minum. Ayo, kawan, bersulang. Pergi bermain bukan hanya tentang bermain semata. Berada dekat dengan alam akan menenangkan seseorang dari kondisi kehidupan sosial sehari-hari yang kaku dan represif. Semua orang minum, mengobrol,
dan tepat di atasnya terlihat bintang-bintang di langit malam, perasaan nyaman yang tak terkatakan. Kelompok itu saling bersulang dan minum dari gelas masing-masing. Tanpa sadar, mereka menghabiskan semua piring, mengosongkan sup, dan sejumlah botol bir terkumpul di samping meja lipat. Yu Feng juga tanpa sadar meminum bagiannya, menelan 7 atau 8 botol bir. Minuman itu tidak membuat Yu Feng terjatuh ke tanah, tetapi membuat dahinya terasa sedikit pusing. Setelah minum, rencana memancing malam dibatalkan, dan Yu Feng, melawan rasa kantuk, bergabung dengan yang lain untuk segera membersihkan perkemahan. Dia berkeliling untuk merapikan peralatan memancing di samping tempatnya sebelum mengucapkan selamat malam kepada semua orang dan merangkak ke dalam tenda, tertidur begitu kepalanya menyentuh bantal. Keesokan paginya, tepat pukul 4, Yu Feng dibangunkan oleh alarm di teleponnya. Alarm ini telah disetel untuk pertemuan pagi sebelumnya, dan dia tidak sempat mengubahnya. Setelah beristirahat lebih awal karena minum, dia bangun dengan segar. Yu Feng membuka resleting tenda dan mengintip keluar. Langit baru saja mulai cerah, dan di luar belum terang. Seluruh penghuni camp masih tertidur, dan samar-samar ia mendengar suara dengkuran dari segala penjuru. Entahlah jam berapa mereka tidur tadi malam, atau apakah mereka saling mengisi, gumam Yu Feng sambil merangkak keluar tenda, mengambil senter kepala dari pintu masuk untuk dipasang di dahinya. Di luar masih gelap, dan mengenakan senter kepala setidaknya akan membuat jalan di bawah kakinya lebih jelas. Udara pagi di sekitar waduk agak lembab. Mengambil napas dalam-dalam, Yu Feng langsung merasa segar kembali. Dia membawa perlengkapan mandinya ke tepi air untuk mencucinya sebentar, yang benar-benar menjernihkan pikirannya. Terlepas dari dengkuran yang agak sumbang dari perkemahan, area waduk tidak begitu sepi. Sesekali terdengar suara burung tak dikenal, dan di kejauhan, samar-samar terlihat burung air nokturnal terbang di permukaan air, mungkin sedang berburu, atau melakukan sesuatu yang meninggalkan suara aneh saat mereka lewat. Khawatir dengan tempat memancing yang telah disiapkannya, Yu Feng langsung menuju ke sana sebagai langkah awal. Kelembaban di sekitar waduk telah menyebabkan lapisan embun mengembun di kotak pancing. Yu Feng mengelapnya dengan handuk sebelum duduk, mengangkat tongkatnya, dan melemparkan umpan. Setelah melempar pancingnya, Yu Feng menyipitkan mata dan mengamati sekelilingnya, tetapi tidak dapat menemukan di mana pelampungnya berada. Kemudian, dia menepuk dahinya saat tiba-tiba teringat bahwa dia telah memasukkan pelampung biasa pada pancing utamanya, yang sekarang sama sekali tidak terlihat. Dengan tergesa-gesa, ia menarik pancingnya untuk memasang tongkat cahaya ke pelampung dan mengatur ulang daya apung kulit timah pada rakitan tali sebelum ia akhirnya dapat tenang. Pagi-pagi sekali menurut akal sehat seharusnya menjadi waktu utama untuk aktivitas ikan, tetapi setelah mencoba memancing sebentar, dahi Yu Feng sedikit berkerut. Tidak ada gigitan sedikit pun, bahkan tidak ada gerakan sedikit pun di sarang ikan mas trucian di dekat tempat berumput itu. Dengan sabar, ia berjongkok di tempat pemancingannya dan melemparkan tali pancingnya selama setengah jam, masih tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Sial, apakah mereka lupa menyegarkan tempat pemancingan tadi malam sebelum tidur? Yu Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia berdiri dari posisi memancingnya. Setelah semua keributan ini, secercah cahaya siang mulai bersinar di timur. Saat melihat seberkas fajar di cakrawala, Yu Feng sedikit terkejut. Mengapa dia bersikeras bersaing dengan ikan? Pemandangan waduk di pagi hari bagaikan alam surga saat ia tiba kemarin. Bukankah menyenangkan untuk memfilmkan sebagian kejadian itu? Dengan pikiran itu, dia langsung bertindak. Dia membuka kotak perlengkapannya, mengeluarkan drone-nya, dan dengan pikiran, mengaktifkannya. Drone itu terbang ke angkasa. Yu Feng belum membuka fitur untuk memfilmkan secara mandiri. Untuk menggunakan peralatan drone yang paling canggih untuk memfilmkan suatu segmen, ia perlu memulai mode streaming langsung. Setelah melakukan perjalanan ke waduk, Yu Feng tidak terlalu memikirkan detailnya. Paling lama, butuh waktu 1 jam untuk menyelesaikan syuting, jadi durasi siaran langsung yang lebih pendek bukan masalah besar. Setelah diputuskan, Yu Feng diam-diam memulai siaran langsungnya dan mengendalikan drone untuk terbang ria di atas waduk. Dalam hal memancing, Yu Feng termasuk orang dalam, setidaknya memahami dasar-dasarnya. Tetapi pembuatan film adalah cerita yang sama sekali berbeda. Dia benar-benar seorang pemula. Namun, ia tidak khawatir karena drone tersebut memiliki modul penyuntingan otomatis yang akan memilih sendiri gambar terbaik. Yang perlu dilakukan Yu Feng hanyalah membiarkan drone itu terbang kemanapun yang ia pikirkan. Konten siaran langsung kini memiliki kehidupannya sendiri, dengan drone yang terbang rendah di tepi perairan waduk, melewati tempat perkemahan yang tertata rapi. Kemudian ia akan naik hingga ratusan meter di udara, hampir bersaing dengan burung dalam kecepatan terbang.
Operasi Yu Feng tidak memiliki metode khusus. Ia hanya berimprovisasi di tempat, mencoba setiap ide yang terlintas dalam pikirannya. Secara teori, di jam-jam awal ketika fajar baru menyingsing, orang tidak akan menyangka akan ada banyak penonton. Tetapi tak lama setelah siaran dimulai, puluhan penonton sudah menonton. Orang-orang ini tampak terhibur dengan pemandangan dari atas pesawat tak berawak itu, menyaksikan dengan penuh minat. Setelah sekitar setengah jam bersenang-senang, Yu Feng hampir mengeksekusi semua ide dalam kepalanya. Matahari merah bundar perlahan terbit di timur, dan langit pun cerah sepenuhnya. Huf! Siapa tahu klip seperti apa yang akan dihasilkan setelah diedit. Yu Feng menghembuskan napas dan mengendalikan drone untuk kembali ke sisinya. Setelah semua kegiatan ini, ia melirik sekilas ke arah siaran langsung dan melihat bahwa sudah ada lebih dari 200 orang. Tidak banyak komentar di obrolan publik, tetapi ada banyak sekali permintaan yang dibagikan pada siaran langsung. Bab 88, Situasi Ikan Misterius. Hah? Apakah ada teman-teman yang menonton streaming ini? Kalau kamu nonton, tulis komentar ya, tanya Yu Feng dengan sedikit gugup. Hanya dengan satu baris, seluruh ruang siaran langsung menjadi hidup. Apakah pembawa acara diam-diam memulai siaran dan bersenang-senang? Wow! Siaran langsung di pagi hari, apa yang dipikirkan pembawa acaranya? Pemandangan ini sungguh menakjubkan, rasanya seperti tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan antara surga dan bumi. Ini masih daerah Wadukan? Apakah pembawa acaranya sedang membuat sandiwara atau apa? Saya tidak begitu mengerti. Orang-orang telah berbicara di saluran sebelumnya, tetapi pembawa acara mengabaikan mereka. Sekarang Yu Feng memberikan respons, sepertinya dia telah menyelesaikan apa yang sedang disibukkannya, dan respons di saluran publik cukup antusias. Selamat pagi semuanya. Saya tidur lebih awal tadi malam, bangun pagi ini, mencoba memancing yang tidak bagus, hanya mengambil beberapa foto dengan santai, saya akan mengedit sandiwara untuk kalian semua nikmati nanti. Yu Feng menjelaskan dengan singkat. Apakah sandiwara dibuat seperti ini? Tembakan-tembakan yang melayang ke atas dan ke bawah itu membuat mataku pusing. Dari sandiwara sebelumnya, Anda bisa tahu bahwa pembawa acara pasti telah mempelajari bahasa kamera, menantikannya. Mata yang bagus, teman-teman di atas. Saya sudah punya firasat ini sejak lama. Teknik penyuntingan itu jelas berada pada level profesional. Tidak menyangka kalau pengambilan gambarnya akan begitu imajinatif, sungguh bakat yang luar biasa. Melihat begitu banyak pujian yang cerdas, Yu Feng hanya merasa agak gelisah. Dia hanya menembak secara acak sesuai dengan perasaannya, dan sekarang semua interpretasi oleh penggemar di ruang siaran langsung menjadi terlalu berlebihan. Apakah ini yang disebut penggemar yang terlalu bersemangat? Baiklah, waktunya terbatas, jadi saya akan mengakhiri siarannya untuk saat ini. Jika memancing membaik di siang hari, saya akan menyiarkannya untuk kalian semua lagi. Selamat tinggal. Yu Feng tidak tahan lagi menerima pujian yang meluap-luap, buru-buru mengucapkan selamat tinggal, dan mengakhiri siaran langsungnya dengan tergesa-gesa. Setelah mematikan siaran langsung, Yu Feng berpikir dan memilih fungsi pengeditan pintar. Pengeditan cerdas sedang berlangsung. Kemajuan pemrosesan saat ini. 15%. 35%. 60%. 80%. 100%. Selesai. Teknologi tinggi memang luar biasa. Yang lain berjuang mati-matian dalam pengeditan, tetapi bagi Yu Feng, itu hanyalah masalah pikiran belaka, sekejap mata. Setelah penyuntingan selesai, Yu Feng memilih untuk meninjaunya terlebih dahulu guna melihat seperti apa hasil jepretan acaknya setelah diedit. Hanya beberapa detik setelah pemutaran pratinjau, Yu Feng tidak dapat menahan diri untuk berseru, "Wow!" Tidak heran dia tercengang, efek penyuntingannya fenomenal. Berbeda sekali dengan aksi Yu Feng yang terbang tanpa tujuan sambil mengendalikan drone, video tersebut mengorganisir alur waktu dan perubahan lokasi yang sangat jelas. Dalam video tersebut, dari tetesan embun kecil di sehelai rumput hingga terbitnya matahari yang berapi-api, lokasi dan garis waktunya telah disesuaikan dengan sempurna. Dari cahaya pagi yang gelap yang baru sedikit demi sedikit menjadi terang benderang, pemandangan waduk dari atas, foto jarak dekat dari ketinggian rendah, kabut mistis di atas air yang membuatnya tampak seperti negeri dongeng, bahkan burung-burung air yang berenang tampak sangat hidup. Waduk yang pemandangannya indah, ditambah sekilas pandang peralatan memancing di tepi pantai dan pemandangan mini perkemahan nelayan, membangkitkan keinginan kuat untuk mengunjunginya. Bahkan mereka yang tidak suka memancing akan tergoda untuk menikmati pemandangan yang menakjubkan seperti itu. Apakah ini serius yang aku rekam? Sial, sungguh luar biasa. Yu Feng,
Tidak dapat menahan kegembiraannya, menonton keseluruhan klip itu dan merasakan dua kata dalam hatinya. Luar biasa. Klip perlu ditinjau sebelum diunggah. Biasanya, klip video sepanjang ini butuh waktu lama untuk ditinjau, tetapi Yu Feng tidak mengkhawatirkannya. Setelah dia memastikan semuanya benar, dia mengunggahnya dengan judul yang sedikit artistik dan umum. Alam Surgawi, menjelajahi Waduk Cliff Dam. Di platform Seafood Live, sebagian besar pengguna lebih menyukai klip yang cepat dan pendek. Mereka yang punya meme, ide liar, bernyanyi, menari, penampilan, dan figur, semuanya lugas dan jelas. Tetapi pada umumnya mereka tidak menunjukkan banyak respons terhadap konten yang lebih artistik. Meskipun Yu Feng merasa cukup kagum dengan ide spontannya saat pratinjau, hanya itu saja, dia tidak menaruh banyak ekspektasi terhadapnya. Meskipun klip-klip sebelumnya telah memperoleh cukup banyak pengikut, klip-klip itu tidak pernah benar-benar menjadi viral. Kali ini, Yu Feng juga tidak terlalu memikirkannya. Apa yang kau senyum-senyum pagi-pagi begini? Tiba-tiba, sebuah suara menyapanya dari belakang. Yu Feng menoleh dan melirik, "Ah, tidak ada apa-apa. Saya baru saja bangun pagi, merekam beberapa klip, hanya main-main." Ada gigitan? Yu Feng menggelengkan kepalanya, "Aku melempar joran sebentar pada pukul 5, tidak ada gigitan, bahkan sedikit pun tidak ada ikan masnya." Seharusnya tidak begitu. Tadi malam sebelum kami istirahat, Qiangzi dan saya memasang umpan di beberapa tempat. Waduk ini punya beberapa ikan yang sulit ditangkap. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi yang pasti tidak ada gigitan. Baiklah, berhentilah berkeliaran di sini. Aku akan memanggil para pemalas itu, waktunya sarapan. Sarapan? Apa yang kita miliki? Saya bisa membantu. Tidak usah repot-repot, sudah bawa telur, daun bawang dan sebagainya, kita buat mie saja. Sederhana dan nyaman. Memiliki rekan setim seperti ahli kuliner Liu Fengnian, Yu Feng merasa sangat tenang saat menyantap makanannya. Ia pergi dari satu tenda ke tenda lain sambil memanggil yang lain, sementara di sisi Liu Fengnian tercium aroma mie yang siap disantap. Semangkuk sederhana mie daun bawang, mangkuk masing-masing orang berisi 2 butir telur. Mereka makan seolah ingin menelan lidah mereka bersamanya. Setelah sarapan, Yu Feng dan yang lainnya segera kembali ke tempat memancing mereka. Hingga pukul 8 pagi, hampir tidak ada gigitan. Dan baru setelah kabut di air benar-benar hilang, mereka perlahan mulai melihat beberapa aktivitas. Perilaku ikan di Waduk Cliff Dam aneh. Selama periode tanpa gigitan, tidak ada satupun ikan yang muncul di sepanjang medan pertempuran yang panjangnya hampir ratusan meter. Namun begitu seseorang mulai menangkap ikan, ikan tersebut dengan cepat berubah dari sedikit menjadi banyak secara perlahan, lalu meningkat dengan cepat. Sekitar pukul 10 pagi, kelima anak itu mendapat rentetan gigitan ikan mas kecil yang terus-menerus. Tongkat panjang itu tidak berfungsi, tetapi ikan mas itu seolah menjadi gila, terus menggigit tanpa peduli umpannya. Berapa banyak ikan yang mereka tangkap sepenuhnya bergantung pada seberapa cepat mereka memegang tongkat pancingnya. Akan tetapi, puncak memancing tidak berlangsung lama, paling lama 40 menit. Detik berikutnya, gigitannya terus-menerus, detik berikutnya, hening total. Yu Feng sibuk mengganti joran ke joran fly kicking sepanjang 3,3 meter, siap memulai siaran langsung. Tetapi kemudian aktivitas ikan juga berlalu, menciptakan kebingungan. "Kakak Liu, perilaku ikan ini aneh banget. Sial, apa-apaan ini?" Tepat sekali, ikan-ikan itu makan seperti tentara PLA, benar-benar disiplin. Yu Feng menggaruk kepalanya, sedikit jengkel. Dia menyimpan kembali tongkat fly kickingnya, untung saja aku belum memulai siaran langsungnya, atau ini bisa benar-benar mengacaukan segalanya. Liu Fengnian, yang sangat berpengalaman dan berpengalaman, memiliki beberapa persiapan mengenai perilaku ikan aneh di waduk yang sulit dipahami oleh orang awam. Ikan di sini sedikit berbeda dari ikan yang berada di perairan liar. Meskipun waduknya besar, ia merupakan badan air yang tidak bergerak, jadi hal-hal seperti oksigen terlarut memang berpengaruh. Alasan lainnya, saya kira, terkait dengan mesin pemberian makanan yang sebelumnya digunakan di waduk. Ikan-ikan telah membentuk kebiasaan tertentu, dan berkumpul di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Bab 89, ikan besar yang menimbulkan tumpukan. Jadi dengan logika itu, kita tidak bisa pergi ke sisi yang berlawanan? M.A. Bokiang menyarankan, sambil menunjuk ke arah tempat makan di seberang jalan. Di seberang tempat Liu Fengnian dan kelompoknya mendirikan kemah adalah gudang waduk. Mesin pengumpan sudah tidak digunakan lagi, tetapi belum dibongkar. Liu Fengnian dan kawan-kawannya pada dasarnya menatap ke arah pemilik waduk. Kemarin ketika mereka baru saja tiba,
Mereka melihat pemilik tersebut berpatroli di area waduk dengan perahunya beberapa kali dalam sehari. Kita berangkat sore ini, apa gunanya pergi ke sana sekarang? Tidak layak. Liu Fengnian menggelengkan kepalanya. Yu Feng setuju dengan pendapat Liu Fengnian. Perjalanan sejauh ini cukup berhasil menangkap ikan besar dan kecil, tidak bijaksana untuk meributkan hal yang tidak penting. Karena ikannya tidak menggigit, mari kita isi ulang umpannya dan siapkan makan siang. Cuaca hari ini mirip dengan kemarin, jadi berdasarkan pola kemarin, seharusnya ada makanan enak sore ini. Sebaiknya kita tetap di sini. Usul Yu Feng. Saya pikir itu rencana yang bagus. Baiklah. Ayo lakukan dengan caramu. Tak seorang pun yang keberatan, dan Yu Feng bangkit dari tempat memancingnya dan kembali mengambil umpan, sambil menambahkan 4 atau 5 jin kacang jagung ke setiap tempat. Ikan-ikan di waduk tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang tahu kapan mereka akan mematuk, jadi mereka bergantian berjaga. Saat itu sudah hampir tengah hari, dan sudah waktunya makan siang. Makan siang sekali lagi menjadi tugas Liu Fengnian sebagai kepala koki. Dia dengan santai mengambil beberapa ikan mas cerucian dan mengambil sekitar 4 jin ikan mas dari penjaga ikan. Sepanci ikan mas cerucian yang direbus dalam cuka, semangkuk ikan mas asam manis, ditambah kacang tanah siap santap, sosis ham, ceker ayam, dan lain sebagainya membuat sajian lainnya menjadi berlimpah. Setelah belajar dari kesalahannya makan dan minum terlalu banyak pada malam sebelumnya, Yu Feng hanya menikmati sedikit bir kaleng pada siang hari sebelum memutuskan untuk berhenti. Lalu dia berbaring di tempat tidur gantung di bawah pohon untuk beristirahat dan menunggu santapan sore. Sebelum pukul 1, terdengar suara ikan yang sedang memancing dari tepi pantai. Yu Feng bangun dari tempat tidur dan langsung menuju tempat memancingnya dengan target yang jelas. Ikan-ikan itu seperti memberi perintah. Saat ikan-ikan yang lebih besar mulai menggigit, Yu Feng kembali ke tempatnya dan melemparkan kedua tongkatnya, satu panjang dan satu pendek. Situasinya mirip dengan hari sebelumnya. Mulai menjelang pukul 2, ikan mas besar mulai memakan umpan. Baik Liu Fengnian maupun Ma Boqiang masing-masing berhasil mendaratkan satu, yang membuat Yu Feng agak tidak sabar. Bahkan ikan mas cerucian besar yang kadang-kadang terlihat tidak lagi menarik baginya. Sambil menunggu santapan, Yu Feng pun dengan santai memeriksa waktu, pukul 1.40, dan menyalakan siaran langsungnya. Dengan 3 jam streaming per hari, dia telah menghabiskan setengah jam hari ini. Mereka harus berkemas dan pulang sebelum malam. Pada titik ini, dia mungkin bisa terus memancing sampai lewat pukul 4 sebelum bergegas kembali. Yu Feng memulai siaran langsungnya berdasarkan ketersediaan waktu dan potensi situasi memancing yang bagus. Tetapi saat ia melakukan siaran langsung, ia tercengang. Jumlah orang di ruang Livestrea memancing melonjak hingga 1400 secara instan dan masih terus meroket. Apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Seolah menyadari sesuatu, Yu Feng segera beralih ke bagian belakangnya. Permintaan pertemanan 999. Komentar 999. Penggemar merupakan pihak yang paling banyak jumlahnya, melonjak dari lebih dari 14.000 menjadi 32.000, dan jumlahnya masih terus meningkat. Pikiran Yu Feng benar-benar bingung. Mungkinkah anak itu merencanakan sesuatu lagi? Tetapi seharusnya tidak demikian. Dia mempunyai nomor teleponnya dan akan menghubunginya terlebih dahulu jika terjadi sesuatu. Hai semuanya, ini Yu Feng. Apa yang terjadi hari ini? Wah, akhirnya pembawa acaranya mulai streaming. Anda telah menjadi viral. Kategori streaming langsung luar ruangan, dan Anda bahkan telah ditampilkan di beranda platform tersebut. Apakah ini adegan sebenarnya dari waduk yang difilmkan oleh adik lelaki itu? Kelihatannya memang mirip, tapi tidak seindah di video. Bagaimana gigitan ikannya? Ada yang besar hari ini? Memohon kepada tuan rumah untuk membagikan lokasinya, saya harus pergi memeriksanya. Ini terlalu indah. Setelah melirik komentar di siaran langsung, Yu Feng akhirnya mengerti mengapa dia menjadi populer. Rekaman drone waduk yang diunggahnya pagi ini menjadi tren teratas, lalu ditampilkan secara menonjol di beranda. Selain sebagian pemancing, banyak pula pejalan kaki yang datang dari bagian trending di ruang Livestrea memancing. Rasanya seperti pagi-pagi sekali, sekitar pukul 4 atau 5, ada lusinan orang yang menonton siaran langsung, dan tak seorang pun tahu pemirsa eksentrik macam apa yang ada di seberang internet, ide-ide baru apa yang mereka miliki. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan semuanya aneh, dan tidak kurang dari sudut pandang yang licik. Halo semuanya, ini ruang siaran langsung memancing luar ruangan Yu Feng, dan saya teman Anda, Yu Feng. Hari ini, kami melanjutkan memancing di Waduk Cliff Dam.
Bagi yang suka konten kami, silakan klik tombol ikuti. Apapun yang terjadi, selama mereka masih hidup, mereka berpotensi menjadi pengikut Yu Feng. Ternyata, tidak semua pemirsa siaran langsung memancing hadir untuk memancing. Banyak penggemar menyukai penampilan, suara, atau karya pembawa acara, dengan sudut pandang yang sama beragamnya. Seiring berjalannya waktu, Yu Feng menjadi kebal terhadap banyak hal ini. Saat Yu Feng sedang sibuk berinteraksi dengan para pendatang baru di siaran langsung, dia tiba-tiba melihat ruang obrolan membanjiri. Kendaraan hias. Pelampungnya hilang. Yu Feng secara naluriah mendongak dan benar saja, pelampung pancing sepanjang 7,2 meter itu telah tenggelam. Yu Feng mencengkeram tongkat itu dan memberikan kekuatan lembut. Wus, dia mengangkat tongkat itu untuk memasang kailnya. Detik berikutnya setelah mengangkat tongkat itu, Yu Feng merasakan firasat buruk di perutnya, ada sesuatu yang aneh. Kailnya pasti tersangkut pada sesuatu, tidak ada keraguan tentang itu, tetapi rasanya tidak seperti ikan. Tongkat pancingnya bengkok berat, tetapi tidak ada respons dari bawah air. Yu, dapat ikan? Liu Fengnian, yang tak jauh dari situ, melihat Yu Feng mengangkat pancingnya hingga membentuk lengkungan yang dalam, dan bertanya dengan khawatir. Sepertinya tidak. Tidak ada reaksi sama sekali, jawab Yu Feng. Apakah tersangkut di bagian bawah? Wei Liang bertanya. Daerah ini cukup datar, seharusnya tidak tersangkut di dasar, kan? Wang Dong pun meletakkan tongkatnya dan berjalan mendekat sambil berbicara. Saat beberapa dari mereka berkumpul, Yu Feng masih memegang erat tongkat itu tanpa melepaskannya. Apa yang sedang terjadi? Yu Feng menjawab, saya sedang mengobrol dengan teman-teman di siaran langsung, dan tiba-tiba saya melihat mereka membanjiri obrolan dengan pelampung hitam. Saya melihat dan tidak melihat pelampung, jadi saya mengangkat tongkat pancing, dan akhirnya mengaitkan sesuatu, tetapi saya tidak bisa mengangkat tongkat pancing. Mungkinkah itu ikan besar yang tersangkut? Ketuk batangnya dulu untuk mencoba, saran Liu Fengnian. Tersangkutnya ikan besar, skenario umum dalam memancing di waduk, terjadi saat ikan yang lebih besar, yang cenderung lebih pintar daripada ikan yang lebih kecil, mengubur diri di lumpur dan menolak bergerak setelah menelan umpan dan tersangkut. Perilaku ini dikenal sebagai snagging. Beberapa pemancing, karena kurangnya pengalaman, akan secara membabi buta menarik joran dengan kuat atau, dalam upaya untuk melepaskan diri dari kesangkutan, sengaja meratakan joran untuk mencoba memotong tali pancing dan melindungi tali utama dan pelampung. Melakukan hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan untuk menangkap ikan besar. Pendekatan yang tepat haruslah seperti yang dikatakan Liu Fengnian, pertama-tama membungkukkan tongkat dan mengetuknya. Mengetuk batang akan mengirimkan getaran melalui ujung dan tali utama, yang akhirnya mencapai luka di mulut ikan. Kalau ikannya besar yang tersangkut, rasa sakitnya mungkin akan membuat ikan itu bergerak, dan kemudian ikan itu bisa dimainkan seperti biasa. Mengikuti saran Liu Fengnian, Yu Feng mengetuk tongkatnya secara berirama selama beberapa saat dan benar saja, ikan di bawah air mulai bergerak. Bab 90, ikan itu melewati simpul selip. Ia bergerak, ia seekor ikan. Yu Feng buru-buru memanggil. Ikan di bawah air itu benar-benar berbeda dari ikan yang ditangkap kemarin. Pergerakannya sangat stabil, bahkan terkesan lambat. Ikan besar itu tidak berenang terlalu cepat, tetapi kekuatannya sangat besar, dan tongkat yang dipegang Yu Feng pada sudut 80 derajat ditarik ke bawah rata di depan matanya. Sial, itu besar sekali. Lepaskan, jangan melawan. Liu Fengnian segera mengingatkan. Menghadapi kekuatan yang tidak dapat dilawan secara langsung, Yu Feng tidak berniat untuk melawannya. Saat tongkat itu membengkok hingga membentuk sudut 20 hingga 30 derajat terhadap permukaan air, ia dengan penuh gaya melepaskan pegangannya, sambil meraih simpul hidup yang tergantung di bagian belakang tongkat itu. Berapa panjang talinya? 50 meter, apakah itu cukup? Jelas tidak cukup. Tunggu, aku akan ambilkan yang lebih panjang. Liu Fengnian berbalik dan berlari menuju tempat memancingnya. Ikan di bawah air hampir tidak berubah arah, langsung menuju ke bagian yang lebih dalam dari reservoir di depannya. Simpul geser sepanjang 50 meter di sisi Yu Feng hampir tidak punya kesempatan untuk keluar sebelum sepenuhnya tertarik ke dalam air. Yu Feng hanya memiliki ujung tali sepanjang kurang dari 2 meter yang tersisa di tangannya. Bagian di dalam air telah meregang dan berubah bentuk karena kekuatan tersebut. Jangan panik, aku akan menyambungkannya untukmu. Liu Fengnian berlari menghampiri sambil membawa simpul hidup berbentuk kotak besar, dan dengan cepat mengikat kedua simpul hidup itu dengan simpul yang kuat. Saudara Liu, berapa panjang talimu ini? Saya baru tahu kalau itu simpul hidup sekarang.
Saat kami sedang menurunkan barang dari mobil, saya meliriknya dan mengira itu semacam alat listrik, tanya Wei Li yang penasaran. Tarik saja, panjangnya 150 meter, jawab Liu Fengnian. Dengan bantuan simpul selip, situasi canggung karena tidak memiliki cukup tali untuk bermain tarik tambang dengan ikan teratasi sementara. Setelah ikan besar di air menarik rangkaian tali dan joran pancing ke bagian dalam waduk, lajunya akhirnya mulai melambat. Sementara Yu Feng sibuk sekali, ruang siaran langsung gempar. Apa yang sedang terjadi? Bisakah seseorang menjelaskan apa yang dilakukan tuan rumah? Apakah dia baru saja menangkap ikan besar? Mengapa dia melepaskan tongkat itu? Sial, tongkat itu sudah terseret ke dalam air sejauh lebih dari 100 meter, kan? Ini jelas merupakan tangkapan besar. Semuanya dimulai dengan pasak, dan sekarang dia tidak bisa menarik batang itu, jadi dia menggunakan simpul hidup. Ini benar-benar tangkapan yang besar. Kudengar waduk itu tidak pernah kering selama bertahun-tahun, siapa tahu ikan-ikannya sebesar apa. Tuan rumah menggunakan tali pancing berkekuatan 3,5 atau 4 kemarin, sepertinya agak mistis. Sekarang dengan pilihan yang terbatas, hati Yu Feng benar-benar tergantung pada seutas benang. Tali pancing berkekuatan nomor 4, kail Ishiyama ukuran 10, dalam kondisi normal, menangkap ikan hingga seberat 10 atau 20 pon musim ini seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi dilihat dari keadaan ikan di air, tampaknya beratnya lebih dari itu. Satu hal yang masih membuat Yu Feng percaya diri adalah simpul slip yang cukup panjang. Begitu ikan di air berhenti bergerak maju, Yu Feng mulai menarik tali perlahan-lahan, sambil hati-hati merasakan keadaan ikan itu. Simpul geser yang panjangnya hampir 100 meter, bahkan tanpa apapun yang diikatkan, agak sulit ditarik, apalagi jika ada ikan yang ukurannya tidak diketahui di ujung lainnya. Setelah menyibukkan dirinya cukup lama, Yu Feng hanya berhasil menarik tali sepanjang 20 atau 30 meter. Ikan di bawah air merasakan perbedaan ketinggian air dan segera berenang keluar dengan kuat. Ia melaju beberapa puluh meter, lalu melambat, dan berhenti lagi sebelum simpul slip habis. Setelah maju mundur lebih dari 10 kali seperti ini, setiap serangan ikan berikutnya ke perairan yang lebih dalam melemah. Yu Feng memanfaatkan kesempatan itu dan akhirnya berhasil menangkap sebagian besar simpul selip, hanya menyisakan sekitar 20 meter terakhir. Tali sepanjang 20 meter ini, ditambah 15 meter pada joran, sehingga totalnya menjadi sekitar 35 meter, sengaja ditinggalkan oleh Yu Feng untuk memberikan ikan itu rasa aman terakhir. Sebelum energi ikan itu benar-benar terkuras, ia tidak berani menariknya dengan paksa dan mempertaruhkan nyawanya dalam pertarungan. Apa yang dipikirkan tuan rumah? Ikan itu bahkan tidak bergerak, mengapa dia tidak menarik tali pancingnya? Saya pikir pembawa acara hanya mencari tontonan. Dia jelas bisa menariknya, tetapi mengulur-ulur waktu hanya untuk menarik perhatian semua orang. Yang di atas agak konyol, kamu pikir kamu bisa begitu saja menariknya? Bagaimana jika ikannya lari karena talinya terlalu halus? Berapa lama lagi perjalanan bolak-balik ini akan berlangsung? Sudah berkali-kali. Ikan itu penuh energi, jadi kesabaran sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kesempatan. Tuan rumahnya sepertinya punya cara jitu, dan teman di sampingnya sudah berpengalaman. Mereka mungkin bisa mendapatkan ikan besar. Anda dapat mengetahui bahwa dia adalah seseorang yang ahli di bidangnya. Segmen tali ini merupakan zona penyangga keamanan yang ditinggalkan inangnya untuk ikan. Jika ikan menjadi waspada, akan sulit dikendalikan. Sekarang dia terus-menerus menguras energi ikan itu, cepat atau lambat ikan itu akan muncul. Semuanya baik dan bagus untuk dipahami, tapi waktu untuk siaran langsungnya terbatas. Hanya 2 atau 3 jam sehari dan sudah 1 jam sejak mengaitkan ikan. Kalau dia berlama-lama lagi, siarannya akan berakhir dan kita akan cemas tidak ingin melihatnya berakhir. Cemas O1. Sial, itu masalah. Yu Feng tentu saja mempertimbangkan masalah yang dipikirkan para penggemar. Setelah sekitar 1,5 jam kebuntuan, Yu Feng mencoba memperpendek panjang simpul selip menjadi 5 meter. Ikan di dalam air tampak telah menghabiskan sebagian besar tenaganya karena ia tidak melawan dengan keras bahkan setelah talinya diperpendek. Melihat ini, Yu Feng menggertakkan giginya dan terus menarik tali pancing hingga dia bisa memegang gagang besar tongkat pancing itu. Memegang joran pancing di tangan dan memegang simpul hidup merupakan dua sensasi yang berbeda, dan sudut di mana tali dikencangkan di bawah air juga berbeda. Ketika Yu Feng mengangkat tongkat pancingnya hingga sekitar 60 derajat, ikan itu merasakan bahaya dan berlari lagi ke air dalam. Dibandingkan dengan kekuatan kasar bagaikan banteng di awal, serangan ikan saat ini jauh lebih lemah. Yu Feng mencoba menancapkan tongkat terbalik ke dalam air dan, secara mengejutkan,
berhasil membuat ikan itu berbalik. Sialan, tuan rumahnya punya nyali. Dia berani melawan ikan itu secara langsung. Apa maksudmu dengan menghadapi ikan secara langsung? Bisakah Anda menjelaskannya? Apa gunanya menancapkan tongkat di air? Saya pendatang baru, penasaran tapi tidak tahu harus berbuat apa. Sama-sama penasaran, meskipun saya tidak mengerti, ini tampaknya sangat mengesankan. Apakah ada seorang profesional di ruang siaran langsung yang bisa menjelaskannya? Penasaran 01, aku hanya bisa bilang kalau tongkat terbalik itu untuk mengendalikan ikan, tidak ada yang lain. Memang ada beberapa orang yang paham dalam siaran langsung itu, tetapi kebanyakan adalah pemula yang tidak begitu paham tentang memancing atau hanya tahu dasar-dasarnya saja. Melihat beberapa orang benar-benar bertanya, seseorang di ruang siaran langsung mulai menjelaskan. Pancing tangan berbeda dengan pancing laut dengan gulungan atau pancing jiao. Senar pancing pada pancing ini relatif pendek, biasanya panjangnya hampir sama dengan joran, sehingga jangkauan gerak ikan setelah tersangkut sangat terbatas. Kalau ikannya kecil atau sedang, nggak masalah, biasanya bisa dikendalikan dengan stabil. Tapi kalau ketemu ikan yang jauh lebih besar dari perkiraan, kekuatan joran dan tali pancingnya nggak cukup untuk melawan ikan besar itu secara langsung. Tidak mampu menghadapinya secara langsung bukan berarti Anda tidak beruntung sama sekali. Anda masih dapat menggunakan simpul hidup untuk membiarkan ikan berlari dan menguras tenaganya. Apa yang dilakukan tuan rumah setelah memastikan ia telah memperoleh ikan besar dengan mengangkat tongkat pancing adalah dengan menggunakan simpul hidup untuk membiarkan ikan tersebut berlari. Agaknya, dia bersikap konservatif karena kekuatan tongkat pancingnya atau keyakinan pada pengaturan tali pancingnya kurang. Lalu bagaimana? Apa hubungannya dengan menancapkan tongkat itu ke dalam air tadi?